Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhal khadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun.
qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang mana kesempatan ini adalah atas izin Allah, sehingga kita bisa bermuajah dalam rangka memenuhi undangan Allah. Tidak sedikit saudara kita yang sudah berniat untuk memenuhi undangan Allah, tapi mereka tidak sempat karena ada aral, ada rintangan, ada kecelakaan, musibah, bahkan panggilan kematian. Sementara kita selain dikasih kesempatan, kasih nikmat untuk menghirup udara oksigen gratis ini, maka sangat wajib, bukan wajib lagi, sangat wajib kita hendaknya bersyukur kepada Allah. Ini anugerah dari Allah, sebagaimana janji Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Aku ilhamkan kepada hamba-hambaku ketakwaan. Demikian juga orang yang tidak punya kesungguhan, tidak punya keseriusan, bahkan punya kemalasan untuk memenuhi panggilan Allah, maka akan diberikan oleh Allah atas kemalasan itu, atas keingkarannya akan perintah Allah, bahkan atas kemaksiatannya. Fa'alhamaha fujuraha. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah tambah anugerahnya kepada kita, nikmat, sehat, walafiat, berikut keberkahannya, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah singkat ini, Allah juga tak lupa untuk senantiasa menyampaikan pesan takwa. Mari kita bersama-sama untuk terus meningkatkan ketakwaan kita. Sebenarnya manusia itu memiliki kapabilitas dalam hitungan angka-angka, baik itu yang memiliki ijazah tingkat dasar hingga perguruan tinggi, bahkan sarjana lanjutan S2 dan S3. Apalagi cuma menghitung-hitung amal, hitungan angka yang sangat praktis dan mudah dihitungnya dan dihafalnya. Berbuat apa berupa kebajikan dan keburukan setiap harinya yang kita lakukan, mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena dengan fasilitas kehidupan yang singkat ini, atau mengajak pada di sini dan bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, untuk terus meningkatkan ketakwaan kita dengan kalkulasi amal kebaikan dan keburukan. Tidak ada satupun manusia merasa dirinya lebih baik hitungan angka-angkanya daripada keburukan. Coba kita bandingkan dengan ayat lain syakartum saja. Berapa banyak dosa kita? Barang siapa menikmat, mensyukuri nikmatku, maka akan bertambah. Barang siapa ingkar dengan nikmatku, maka aku akan azab. Udah berapa azab Allah timpakan kepada kita lantaran kita bisa minum udara oksigen gratis ini, tak pernah terucap dalam sehari semalam. Bahkan alhamdulillah, terima kasih Allah, Kau telah berikan kesempatan saya untuk minum udara gratis ini. Kita tahu bersama kalau beli oksigen berapa. Dari situ udah berapa banyak akumulasi dosa kita. Maka
tiap Jumat ini harus kita lebih baik dari yang kemarin. Baik dalam segi apanya, para hadirin, yang takwa sistem, subsistemnya adalah ibadah dan furuk-furuknya. Ya sholatnya, ya puasanya, ya zakat infaknya, ya qiyamul lailnya, ya doanya, ya rawatibnya, ya kepeduliannya kepada sesama, ya semangat kerjanya kepada institusinya. Karena itu merupakan jembatan amanat Allah yang harus dilaksanakan. Dan itu juga akan berbuah kebaikan dan keburukan insya Allah. Dia kerjanya baik, maka dia akan berbuah kebaikan, Allah berikan. Maka bila mana di institusinya dia tidak baik, maka dia tidak bisa melaksanakan amanat yang Allah berikan kepadanya. Maka hadirin rahimakumullah, sanksi Allah tegas. Ini sanksi Allah. Al-munafiqun fi-darki asfali minan nar. Orang yang telah diberikan amanat, kemudian dia tidak serius dengan amanat itu. Dalam hierarki atau tingkatan apa saja yang diimpannya, maka dia akan merasakan nantinya. Bukan apinya, fi-darki asfali minan nar, keraknya api. Maka jangan khawatir seorang pimpinan manakala memiliki anak buah yang serius dalam agamanya, pasti dia serius pula dalam pekerjaan. Berarti dalam rangka meningkatkan takwa, setiap Jumat Al-Khatib selalu menyampaikan supaya takwa kita meningkat. Karena dengan takwa inilah para hadirin yang bisa meningkatkan kepada dua kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya salawat dan salam mari kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita lihat bersama-sama masih ada suasana-suasana Rabiul Awal, walaupun sudah penghujungnya, walaupun sudah lewat, bahkan masih terlihat, bahkan terdengar di beberapa kota, di pelosok, di desa tentang peringatan Maulid Nabi. Terlepas dari furu'iyah tentang pendapatnya, yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh amat sangat memuliakan Rasulullah. Coba kita bayangkan para hadirin rahimahumullah, ada banyak dalil, tapi kemudian muncul pendapat tentang dalil yang sahih dan tidak. Kita tidak pakai dalil saja. Kalau kita bandingkan Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh 1400-an tahun, 1000 tahun masa kerasulannya, 400 tahun masa kenabiannya. Pengikutnya bisa dihitung sama jari. Terus yang lainnya, sementara Rasulullah dalam kurun waktu periode Mekah kurang lebih 13 tahun, lanjut periode Madinah sampai ke India, bahkan ke Indonesia, dan sampai sekarang umat Rasulullah bukan bisa, bahkan mampu tetap dengan konsisten mentauhidkan Allah. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ini hanya ada pada umat Nabi siapa? Rasulullah. Maka tidak heran ketika Nabi Adam bersujud kepada Allah lantaran melihat di singgasana arsy Allah terpampang nama Allah dan Rasulullah. Tidak heran pula ketika Allah berfirman, laulaka ya Muhammad wa ma akhlaqtul awwal. Tidak heran bahkan ketika Allah dan semua para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Inna Allah
Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk salawat bagaimana? Wasallimu taslima. Salawatnya yang disuruh oleh Allah, shollu 'alaihi, fi'ilnya amr, perintah. Terlepas dari ya silakan para hadirin, karena tidak akan maju bangsa kita ini, tidak akan bisa bangkit bangsa kita kalau hanya kita melihat ru'iyah, tidak melihat pada pondasinya. Tapi untuk memperteguh keyakinan, memperkuat, mempertebal, menambah muqarrabah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah, sehingga di situ ada buah manisnya beriman. Boleh. Shallu 'alaihi wasallimu taslima. Perintah Allah ya. Sallimu taslima itu dengan sholawat yang bagus. Maka kemudian sahabat bertanya para hadirin, ya Rasulullah, bagaimana saya dengan shallu 'alaihi wasallimu taslima? Rasulullah adalah sosok Nabi yang maksum, sosok figur yang terlepas dari sifat, tercela, termasuk ingin dipuji di dalamnya. Jangankan Nabi, sekaliber Nabi, kita saja kalau kenalan, Bapak namanya siapa? Dia pasti namanya sebut Abdullah. Tidak mungkin panggil saya Bapak Abdullah, atau Kakak Abdullah, atau Mas Abdullah. Bagaimana dengan sekaliber Nabi? Ya panggil saya Muhammad. Tapi Allah pesan shallu 'alaihi, kemudian tidak melaksanakan, bagus, karena perintah Rasulullah. Secara zahir bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dalam sholat pun Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada yang biar Sayyidina. Kemudian bagaimana dengan Sayyidina? Ya bagus juga. Yang tidak bagus, ya tidak melaksanakan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi pengikut Rasulullah hingga akhir zaman. Hadirin, hidup ini adalah singkat. Kenapa kita merasa hidup ini panjang? Karena tak lain dan tak bukan adalah banyak cita-cita dan angan-angan kita. Cita-cita dan angan-angan ingin membesarkan anak, wajib hukumnya. Makanya ajal itu dirahasiakan. Ingin menikahkan anak, ingin yang tidak punya rumah menambah, apalagi yang belum. Ingin yang sudah punya mobil nambah mobil, apalagi yang belum. Ingin nambah karir, pangkat, jabatan, apalagi yang belum punya jabatan. Wajar. Tapi ini wajib sampaikan para hadirin. Pesan Nabi adalah kepada Abu Dar, wahai Abu Dar, ya Abu Daril jaddidi sabinatah, innal bahra amikun wa innas safara ba'idun. Wahai Abu Dar, perbaikilah perahu. Sesungguhnya lautan itu sangat dalam dan perjalanan jauh. Lautan dalam para hadirin itu adalah alam barzah. Kalau kita perahu tidak kita perbaiki, artinya dalam kehidupan ini, dalam bermuamalah, berhubungan dengan Allah, beribadah, baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh, tidak kita perbaiki, tidak kita tingkatkan setiap Jumat, padahal kita bisa punya hitungan angka-angka sejauh mana, seberapa banyak ibadah kita, baik sedekah dan lain sebagainya, termasuk sedekah di rumah Allah ini, kita bisa menghitungnya. Kita tidak bisa meningkatkan. Bisa bayangkan para hadirin, kalau di lautan, samudra, kita bisa dihempaskan perahu kita kalau kita tidak bisa perbaiki perahu kita. Kemudian kalau kita tenggelam bagaimana? Dilulantakkan dengan
makhluk-makhluk yang ada di dasar lautan. Artinya kita tidak akan bisa selamat. Bagaimana di alam barzakh? Di situ digambarkan para hadirin di alam barzakh. Sangat dan sangat sekali, berat sekali. Bahkan digambarkan oleh Nabi tadi dalam pesan Nabi, wa inna as-safara ba'id, dan perjalanan jauh kita lihat dari zaman Nabi Adam ke sekarang. Bahkan nanti kiamat berapa hari, bulan, berapa tahun, bahkan ratusan ribu tahun kita tidak tahu. Tapi yang jelas, inna as-safara ba'id. Maka oleh karenanya para hadirin, di alam barzakh itu dari orang yang memiliki tingkat amal ibadah yang banyak, yang baik, khair, sampai syurga, itu semuanya menyesal. Mereka semuanya ingin kembali ke dunia. Ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai Allah, alangkah indahnya bila qaddamtu, saya dahulu ketika masih dunia berbuat amal baik di hayati, untuk kehidupan sekarang ini. Ternyata di alam barzakh para hadirin, di situ bukan tempatnya orang bersenang-senang beristirahat bagi orang yang ahli maksiat, tapi tempatnya bersenang-senang beristirahat bagi orang yang ahli kebaikan. Tapi orang yang ahli maksiat, ahli kemungkaran, itu merasa dalam kubur ini yang paling juga tidur. Tidak berhati. Orang yang ahli kebaikan aja dia mengatakan, ya tadi ikut damtu li ayati. Bahkan orang yang ahli kebaikan dia menyesal ingin kembali, ingin dijadikan dia dapat anugerah di alam barzakh, awal dan akhirah, kayak Umar. Tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi derajatnya, anugerahnya dari Allah. Bukannya surga, di alam barzakh bertingkat-tingkat. Makanya di sana rata-rata ya laitani qaddamtu li hayati. Rata-rata bahkan mengatakan, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin karim wa aqum fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Banyak. Bukan hanya orang yang tidak ahli sedekah ingin kembali bersedekah, tidak. Semuanya. Yang tidak ahli sedekah dia ingin bersedekah. Karena lihat orang yang ahli sedekah tingkatannya itu anugerah dari Allah luar biasa. Nyesal. Ya kayak tadi. Makanya hadirin sampaikan pada diri sendiri supaya menyesal pun juga sama, tapi tidaklah berlebih-lebihan. Menyesalnya juga tidak inilah, paling tidak kita mendekati orang soleh para hadirin. Masih ada waktu para hadirin. Yang ahli sedekah juga menyesal karena dia tidak sholat tahajud. Kemudian yang sedekah, yang tahajud, yang puasa menyesal karena dia tidak haji, keburu dijemput oleh ajal. Yang haji juga menyesal karena pahalanya yang ada dihapus begitu aja karena dia pernah zalim kepada orang. Hadirin rahimakumullah, maka tidak heran ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita satu pesan yang sangat fundamental sekali untuk perubahan dalam kehidupan, spesifiknya dalam kinerja kita, yaitu Rasulullah berpesan, "Man kana yawmuhu khairan min amsi fa huwa rabihun." Barang siapa di hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia beruntung. Maka kita raih keberuntungan ini dengan kita harus hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Baik kinerja kita, ibadah kita, sedekah kita meningkat, paling tidak meningkat dalam sisi apa saja. Sebab kalau tidak ada peningkatan, kita dikatakan rugi. Wa makana yaumuhu misal amsi fa huwa rabihun. Kita rugi karena kita nggak mampu memanfaatkan fasilitas waktu. Padahal tidak. Dari segi sedekah tidak meningkat, ibadah tidak meningkat, zikir kita meningkat.
Tidak pula meningkat, sholat malam kita tambah. Tidak pula juga meningkat, tambah sholat duha. Ada peningkatan para hadirin. Mudah-mudahan para hadirin yang singkat ini ada manfaatnya untuk peningkatan ibadah kita, memanfaatkan fasilitas waktu yang singkat ini kepada Allah dalam rangka stabilitas, berkesinambungan dalam meraih manisnya beriman kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah, dan dalam rangka mengabdikan diri kepada bangsa, negara dan masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal malaikati wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas taqullaha wa fa'alul khairat wa jtanibu an-sayyi'at wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa tanna bi malaikati musabbihati bi kursi wa lam yazal qailan 'alayna inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat waslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad wansur man qawdi wakhdul man khadlal muslimin waj'al baldatana Indonesia hada baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana hada haluna la yakhfa alaik. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.